Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Kositaki Nawakesa, nomor absen 21 dari kelas 11A1. Hari ini saya akan membacakan sebuah karya yang sudah saya buat berupa cerpen yang berjudul Kesa dan Kemenangan yang Menginspirasi. Kesa adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang duduk di kelas 6 SD. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas, tekun, dan bersemangat di sekolahnya. Tidak hanya dalam pelajaran, Kesa juga sangat suka membaca dan menulis. Ia kerap menghabiskan waktu seenggaknya di perpustakaan sekolah, tenggelam dalam dunia cerita yang penuh dengan petualangan. Dari situlah ia mulai bermimpi untuk menjadi penulis terkenal. Hari itu, sekolah Kesa mengadakan lomba menulis cerita pendek. Pengumuman lomba tersebut disambut dengan antusias oleh para murid, termasuk Kesa. Ini kesempatan yang sangat bagus, pikir Kesa. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam lomba itu. Bahkan sejak pengumuman dibuat, Kesa sudah mulai merancang ide cerita yang ingin ia tulis. Lombanya masih seminggu lagi, tapi aku harus mulai sekarang, gumam Kesa, sambil memandang keluar jendela kelas. Ide-ide berkeliaran di kepalanya, tapi ia ingin menulis sesuatu yang benar-benar bermakna, bukan sekedar cerita biasa. Setiap malam, sepulang sekolah, Kesa menyisihkan waktu untuk menulis. Di kamarnya yang kecil tapi nyaman, ia duduk di meja sambil menyalakan lampu meja kecil di sudut dengan pensil di tangan dan buku tulis di depannya. Kesa mulai menulis tentang seorang anak laki-laki bernama Jaka yang berpetualang di sebuah hutan magis. Jaka menemukan hutan itu saat mencari kakaknya yang hilang. Dalam perjalanan, Jaka bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib yang membantunya. Dan akhirnya ia menemukan bahwa kekuatan persahabatan adalah kunci untuk memecahkan misteri hutan tersebut. Nah, setiap kata yang Kesa tulis, ia teliti dengan seksama. Ia seringkali berhenti sejenak memikirkan apakah jalan cerita sudah sesuai dengan yang ia bayangkan. Terkadang, ia membaca ulang seluruh paragraf hanya untuk memastikan bahwa alurnya terasa alami. Bahkan tak jarang, Kesa merombak beberapa bagian, bahkan menghapus seluruh halaman jika ia merasa ceritanya kurang kuat. Tapi, Kesa tidak merasa tertekan. Sebaliknya, ia menikmati setiap prosesnya. Suatu malam, ketika menulis bagian penting dari ceritanya, Kesa mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Kesa, sudah malam, ayo tidur. Suara lembut ibunya terdengar dari balik pintu. Iya bu, sebentar lagi, jawab Kesa sambil menutup bukunya. Ini bagian yang seru, sayang kalau ditinggal, pikirnya. Tapi Kesa tahu ia perlu istirahat agar bisa berpikir lebih jernih keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Kesa tiba di sekolah dengan membawa cerita yang telah ia persiapkan selama berminggu-minggu. Ada rasa bangga di hatinya setelah melewati banyak revisi. Akhirnya ia merasa ceritanya sudah siap. Dengan penuh percaya diri, ia menyerahkan karyanya kepada Bu Sari, guru bahasa Indonesia yang juga menjadi juri lomba. Wah Kesa, ceritamu sangat menarik dan penuh makna, puji Bu Sari sambil tersenyum setelah membaca sekilas bagian awal cerita Kesa. Pujian itu membuat hati Kesa melambung tinggi, namun ia tahu bahwa masih ada banyak pesaing lomba lainnya yang ikut serta, dan mereka pun pasti menulis cerita yang tak kalah bagus. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tiba saatnya untuk pengumuman pemenang lomba. Pagi itu, suasana di sekolah terasa berbeda. Para murid berkumpul di aula dengan perasaan berdebar-debar. Kesa duduk di barisan tengah, merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Jantungnya berdegup kencang saat kepala sekolah mulai membacakan nama-nama pemenang. Pemenang lomba menulis cerita pendek tahun ini adalah Kesa. Suara kepala sekolah bergema di seluruh ruangan. Kesa terdiam sejenak. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benarkah aku menang? Gumamnya pelan. Setelah beberapa detik, ia mulai tersenyum lebar dan dengan langkah gemetar, ia naik ke atas panggung untuk menerima piala dan sertifikat penghargaan. Bu Sari duduk di dekat panggung tersenyum bangga melihat pencapaian muridnya itu. Kesa memegang pialanya dengan hati-hati, seolah-olah ini adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki. Namun, kemenangan itu bukanlah akhir dari cerita Kesa. Justru, sejak hari itu, Kesa semakin bersemangat untuk menulis.
Ia menyadari bahwa menulis bukan hanya tentang memenangkan lomba, tetapi tentang menyampaikan cerita yang dapat menginspirasi orang lain. Setiap kali ia menulis, ia merasa seperti berada di dunia lain, di mana imajinasinya bisa berkembang tanpa batas. Kesha mulai menulis lebih banyak cerita. Ia mencoba berbagai genre, dari petualangan, fantasi, hingga cerita sehari-hari tentang kehidupan di sekolah. Setiap harinya, ia baca ulang dan ia perbaiki. Ia juga mulai bertanya kepada Bu Sari tentang bagaimana cara membuat cerita yang lebih baik. Bu Sari selalu memberikan saran yang berharga, seperti memperhatikan alur cerita, karakterisasi, dan bagaimana membangun konflik yang menarik. Menulis itu seperti menggambar, Kesha. Kamu hanya sabar dan terus berlatih. Jangan takut membuat kesalahan, karena kesalahan itulah kita belajar. Nasihat Bu Sari suatu hari. Kesha mendengar dengan saksama. Ia merasa sangat beruntung memiliki guru seperti Bu Sari, yang selalu mendukung dan membimbingnya. Setiap kali ia merasa mentok dalam menulis, Kesha ingat kata guru-gurunya itu, dan ia kembali mencoba dengan semangat baru. Kesha juga mulai memperhatikan penulis-penulis terkenal. Ia membaca karya-karya mereka dan belajar dari cara mereka menyusun cerita. Dari situ, Kesha semakin yakin bahwa suatu hari nanti ia bisa menjadi seperti mereka. Ia ingin menulis cerita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Cerita yang bisa menyentuh hati pembacanya. Di sekolah, teman-teman Kesha mulai memandangnya dengan kagum. Mereka sering bertanya bagaimana Kesha bisa menulis cerita yang bagus. Apa rahasianya, Kesha? Tanya seorang teman suatu hari. Kesha hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak ada rahasia, aku hanya menulis dari hati dan terus berlatih." Jawaban itu sederhana, tetapi sangat bermakna bagi Kesha. Ia tahu bahwa menulis bukanlah tentang bakat semata, melainkan tentang usaha dan ketekunan. Waktu terus berjalan, dan Kesha semakin dikenal sebagai anak yang berbakat dalam menulis. Ia sering mewakili sekolahnya dalam lomba-lomba menulis di tingkat kota, bahkan provinsi. Setiap kali ia berhasil meraih prestasi, Kesha merasa semakin dekat dengan mimpinya. Meskipun begitu, Kesha tetap rendah hati. Ia selalu ingat dari mana ia memulai dan betapa pentingnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa tanpa kerja keras, tekad, dan dukungan dari guru serta keluarganya, ia tidak akan bisa mencapai apa yang telah ia raih. Kemenangan dalam lomba menulis cerita pendek itu benar-benar menjadi titik balik dalam hidup Kesha. Ia tidak hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga menemukan panggilan hidupnya. Sejak saat itu, Kesha tidak pernah berhenti menulis. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi penulis terkenal yang karyanya dapat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, Kesha mulai mengirimkan karyanya ke berbagai majalah dan media online. Setiap kali ceritanya diterbitkan, rasa bangganya semakin tumbuh. Dukungan dari orang-orang di sekitarnya terus mengalir, membuat Kesha semakin yakin bahwa mimpinya menjadi penulis terkenal bukanlah hal yang mustahil. Oke, sekian cerpen yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.